Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta institusinya untuk profesional dan transparan dalam menangani kasus Vina yang terjadi di Cirebon, Jawa Barat. Kapolri juga meminta proses hukum terhadap tersangka Peggy Setiawan dilakukan dengan scientific crime investigation atau investigasi berbasis ilmiah. Kami sudah pesan kepada Polda Jawa Barat dan juga menurunkan tim asistensi dari Propam, dari Irwasum, dari Barreskrim Polri karena memang peristiwanya terjadi 2016, hingga kita minta bahwa ini menjadi perhatian publik, hingga kita minta semuanya untuk turun melihat peristiwa yang terjadi, walaupun saat ini sebenarnya kasus tersebut sudah ada di pengadilan ya, sudah ada putusan inkrah kasasi, namun demikian kami minta untuk didalami. Tentunya ini ada proses yang sedang dilaksanakan oleh Polda Jawa Barat terkait penanganan Peggy, ini juga menjadi perhatian publik. Saya minta untuk itu juga, apabila memang betul diproses, maka alat buktinya harus cukup, dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan scientific crime investigation, artinya itu adalah bukti yang tidak terbantahkan. Namun demikian tentunya ada alat-alat bukti, barang bukti lain yang juga tentunya diatur di dalam KUHP yang harus dilengkapi oleh rekan-rekan. Saya kira kami minta agar kasus tersebut betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, transparan, karena ini menjadi perhatian publik, berikan rasa keadilan. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog kita malam hari ini. Saya kembali beralih kepada Pak Arianto Sutadi. Ya. Pak Arianto, ya tadi sudah muncul kekhawatiran, tapi kalau misalnya kita bicara mengenai sidang pra-peradilan, inilah satu-satunya cara untuk bisa kita buktikan apakah kekhawatiran kuasa hukum yang benar atau penyidik yang benar dalam proses pemeriksaan selama ini. Jadi ya, pra-peradilan itu adalah suatu cara untuk mengecek kinerja daripada polisi penyidik ketika dalam tahap penyidikan, dan itu hak diberikan kepada kuasa hukum. Dan apa yang diperadilan itu pasti adalah tindakan polisi yang menurut polisi sudah cukup alat bukti, sementara yang sana mengatakan itu tidak cukup bukti atau salah prosedur, salah orang dan sebagainya. Itu ya itulah ranah daripada pra-peradilan. Nah, nanti nggak usah khawatir ini nanti ada sidang pra-peradilan apa tidak. Bagi saya, apabila sampai penyidik ini nanti tidak datang dalam pra-peradilan, rugi bagi dia. 1 Juli besok? Rugi bagi dia karena dia tidak mempunyai hak, tidak mempunyai kesempatan untuk membela diri bahwa ini yang saya sampaikan adalah benar. Itu rugi. Nah, kemudian kalau diduga bahwa ini strategi untuk supaya nanti cepat-cepat P21 gitu ya. Kalau untuk kasus ini saya ingatkan ini, jaksa tidak akan mungkin mau nerima langsung P21 kalau itu berkasnya tidak ada cacatnya. Kata Pak Arianto itu taktik yang salah kalau dalam kasus untuk kasus ini keliru karena itu kasus sudah banyak yang ngawasin kan gitu kan. Jadi lebih baik gentle gitu hadapi ini. Karena pra-peradilan bagi saya masalah kecil. Kalau memang kita sudah yakin bahwa itu benar, menurut keyakinan kita ternyata hakim menyatakan itu kurang, ya nggak apa-apa, itu keputusan hakim. Sama juga putusan ingkrah yang dulu 2016 sudah diputus itu. Itu mau tidak mau ya kita harus terima gitu. Bang Insang. Ya, kalau saya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Rianto itu dengan polisi kalau sekedar mencari bukti aja, kalau sampai tidak bersalah dibebaskan Peggy, saya sangat pendapat banget. Sangat betul-betul sependapat. Karena begini, perkara ini, Peggy Setiawan ini dilakukan penangkapan. Dari 2016 ke 2024 itu kurang lebih 8 tahun kan. Kemudian pertanyaan saya, kalau seandainya film Vina sebelum 7 hari ini tidak pernah ada, apakah Peggy Setiawan dilakukan penangkapan? Menurut saya enggak. Saya bisa meyakini bahwa itu enggak. Karena ini sudah 8 tahun berjalan. No justice berlaku di sini. Yes, harus saya katakan demikian. Karena 8 tahun berjalan tidak begitu tiba-tiba viral, kemudian pihak kepolisian dituntut tanggung jawabnya terhadap 3 DPO berdasarkan putusan pengadilan. Dalam beberapa hari ke depan dia langsung katakan menangkap 1 dan 2 dihilangkan. Iya kan? 2 sudah enggak. Padahal kalau kita tarik 2-nya ini, ada peristiwa hukum, ada perbuatan hukum yang 2 lakukan. Contoh seperti si Andi. Ini bermula dari Andi. Kalau yang kemudian bahwa Andi yang memiliki masalah dengan geng motor XTC itu.
kemudian menyampaikan kepada kawan-kawannya. Itu kan ada di berkas DPO ya? Dalam berkas ada. Kalau sampai si tiba-tiba Andi dihilangkan, berarti ini asal mula perkara ini dari mana? Dari mana? Bagaimana kita mau konstruksikan? Dan ini materi yang Bang Insang bawa bersama dengan teman-teman di pra-peradilan? Bukan ini. Kalau ini akan kami bawa ketika pra-peradilan kami katakanlah menjadi hal yang terburuk seumpama. Ya, tapi saya menduga mudah-mudahan dikabulkan ya. Tapi yang kami bawa, yang tadi itu yang saya katakan bahwa kalau ini dari 2016 sudah berjalan, seharusnya penetapan tersangka Peggy Setiawan itu sudah diawali dari 2016. Bukan nanti 2024. Jadi begitu kami lihat, kami bicara berdasarkan bukti kan. Kami melihat tiba-tiba itu muncul surat penetapan tersangka, surat penahanan, SPDP, semua ada berapa surat dalam waktu yang bersamaan. Trap. Kami lihat, kemudian kami setelah ditangkap, saya pikir sudah tidak ada lagi pemeriksaan. Jadi tapi pada ternyata intinya, masih mencari kalau benar terlibat, kalau benar dia adalah seorang tersangka dengan banyaknya alat bukti yang sudah dikumpulkan dari tahun 2016, harusnya dari sebelum 2024 ditetapkan. Tapi kok sekarang barengan semuanya 2024, ada kejanggalan atau ya ini di nggak luar biasa logika kita. Di luar logika hukum kan? Di luar logika hukum ya. Baik. Kira-kira seperti itu. Baik. Terakhir, Bu Kartini, tadi lagi-lagi saya harus minta Ibu lagi untuk mungkin bagaimana doa Ibu, bagaimana ekspektasi Ibu, atau yang mungkin juga ingin Ibu sampaikan kalau Peggy sekarang mendengar Ibu. Ya, kalau Peggy mendengar saya hanya berdoa supaya Peggy tabah dan terus berdoa atas kebebasannya. Doa Ibu juga untuk Peggy ya Bu ya? Ya. Baik. Bu Kartini, terima kasih sebelumnya atas waktunya Ibu malam hari ini. Salam sehat selalu Ibu ya. Kita juga masih akan tetap sama-sama pantau. Tanggal 1 Juli besok sidang pra-peradilan Peggy Setiawan akan kembali digelar. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Irjen Pol Purnawirawan Pak Arianto Sutadi selaku penasihat Polri yang sudah bergabung bersama kami malam hari ini, serta Bang Insang Nasruddin selaku kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Bang Insang berarti nanti akan datang lagi ya dalam sidang pra-peradilan selanjutnya. Kalau kata Pak Arianto, datang atau tidaknya penyidik Polda Jawa Barat, sidang akan tetap dilanjutkan ya. Betul. Baik. Pemirsa, demikian tadi dialog pada malam hari ini menutup perjumpaan kita dalam The Prime Show malam hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fani Imaniar pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.